warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu kawan, senang sekali pagi hari ini bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga dalam keadaan yang senang ya, siap menimba ilmu, siap melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga doanya dilancarkan, dimampukan, dan tentunya disehatkan. Alhamdulillah pula di studio sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu sehat ya Ustadz ya. Sehat, bahagia, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kalau ketemu sama kawan-kawan tuh rasanya bahagia gitu ya Ustadz ya. Oh iya dong, harus. Kalau cuti itu ya dilihat cutinya dulu, kalau nggak gitu ya nggak bahagia gitu, karena nggak ketemu gitu, nggak bisa nyapa gitu ya. Kayak harus kepengen cuti ya. Gitu ya Ustadz ya. Kepikiran kadang kalau cuti itu, soalnya cutinya belum di ACC, akhirnya disuruh balik gitu ya Ustadz. Alhamdulillah berarti dibutuhkan. Alhamdulillah gitu ya Ustadz ya. Iya dong. POV-nya begitu ya. Ono gak dianggap kan soro tambah. Waduh, Mbak. Sedih Ustadz. Iya. Karena kan sebaik-baiknya manusia gitu ya Ustadz ya. Benar. Yang bisa bermanfaat gitu ya Ustadz doanya Betul ya. sekali. Ya Allah. Jika ono ayu nanti kira. Iya. Teleponan Iya. loh. Oh, berarti iya. diinget kan gitu. Masya Allah, ini digantikan ini berarti dialog pacarnya. Iya Ustadz, pagi ini loh Ustadz, saya tuh googling gitu ya Ustadz ya. Kok ada kata-kata sandal Bilal. Ini yang gimana ya Ustadz ya? Bilal ini Bilal yang sahabatnya Nabi kah? Atau yang seperti apa? Kan kita kenalnya itu kan muazin gitu ya Ustadz ya, Bilal bin Robah. Nah ini kok ya Ustadz Mim ngasih judulnya sandal Bilal, akhirnya saya searching ini kok ya Ustadz GPT-nya ini belum bisa merespon dengan baik. Ini yang kayak gimana Ustadz? Itu GPT-nya udah perlu ikut sholat fajar itu jadi. Lah iya, makmum baru. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, puji syukur, marilah tak putus, tak lekang untuk kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan nikmat yang tak pernah putus, diberikan, dilimpahkan, dialirkan Allah kepada kita, sehingga pagi hari ini di tempat kita masing-masing kita tidak pernah bertatap wajah, bertemu muka, saling memandang, tetapi hati kita terpaut dengan penuh kebahagiaan ya. Ya karena kayaknya ini cinta sejati Mbak Ayu. Masya Allah. Kita tidak pernah kenal tapi kita saling menyayangi gitu ya. Iya, terus kalau sudah nanti ada beberapa part itu nangis gitu ya, padahal belum pernah ketemu ya Ustaz. Iya, terus ya kasih apresiasi itu ya Allah, senang sekali. Saya belum pernah ketemu dengan panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan yang di mana saja. Tapi kalau saya mendengar disebut namanya itu ibu ini, bapak ini gitu ya. Kawan ini, kawan itu ya Allah. Orang itu nanti ditemukan nama kita di surga ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu doa kita semuanya, karena yang menghubungkan kita adalah kebaikan kita. Amin. Cinta itu adalah menghubungkan kebaikan ya. Masya Allah. Tuh, ini temanya apa ini kok tiba cinta? Iya, kemudian menjadi kekuatan. Nice. Ya ganti tak judulnya. Enggak, ini karena ChatGPT. Oh gitu ya. Ya Allah, maaf Ustaz. Salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat semua. Tiada teladan yang terbaik kecuali Nabi kita yang mulia. Tiada guru paling sempurna kecuali guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada pelajaran yang paling baik kecuali pelajaran tuntunan dari Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini pun ya, ini sandal Bilal. Ini bukan merek sandal loh ya ini. Ini memang ada kisah Mbak Ayu. Saya bacakan sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali. Ini sebuah kisah, ini sebuah dialog antara Rasulullah Muhammad SAW dengan sahabatnya yang bernama Bilal. Begini salah satu, ini banyak sekali ya dialog beliau dengan sahabat Bilal itu, ini salah satunya yang terkenal dengan judul
kalau kawan-kawan mau googling harus dikasih nama, kasih kata depannya hadis gitu ya. Nanti akan ketemu ya. Iya, Nah, hadis. hadis sandal Bilal lah, itu akan ketemu nanti ya. Begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, ma dakhaltul jannah qattu illa sami'tu khoshataka amami dakhaltul barihatal jannata fasami'tu khoshataka amami. Ya Rasulullah, ma adzantu qattu illa sallaitu raq'ataini wa ma asabani hadathun qattu illa tawaddatu indaha wa ra'aitu anna lillahi alayya raq'ataini. Artinya, wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Coba ini Nabi ngajak canda ini ya sahabatnya. Ya, sedikit profil Bilal ya. Bilal ini seorang sahabat ya. Ini dalam sejarah dakwahnya Rasulullah adalah budak pertama yang masuk Islam. Jadi kalau menyebut budak itu identik dengan orang kulit hitam. Nah, itu ya. Sampai hari ini kan masih ada sebagian besar itu kalau melihat saudara-saudara kita yang warna kulitnya hitam itu memandang di kasta yang rendah itu ya, atau level yang rendah, bahkan di zaman itu pokoknya layak lah, atau bahkan tidak layak kalau ada orang kulit hitam itu posisinya baik, dihormati, itu tidak gitu ya. Tapi tidak bagi Rasulullah, bahwa Rasulullah menunjukkan kepada kita ini ada seorang yang sangat mulia yang bernama Bilal itu ya. Maka beliau bercanda dengan sahabat Bilal ini dengan kalimat yang sangat indah, sangat akrab, sangat dekat itu, dan mencandai Bilal itu. Ya kan? Ya bagaimana mungkin ya Bilal sahabat masuk surga kok lebih dulu daripada Rasulullah Muhammad itu kan? Ya apa sih kan itu ya. Tapi kan Rasulullah begitu kalimatnya. Hai Bilal, kenapa engkau mendahului masuk surga? Kan itu ya. Saya talal, kon kok disi aku selal gitu ya. Dan Bilal pengikutnya Rasulullah malahan itu. Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sandalmu di hadapanku. Loh, malah begitu dia. Jadi menurut Rasulullah, ketika Rasulullah berada di surga, ini di dalam riwayat yang lain ini terjadi bagaimana tahu ketika Rasulullah Mi'raj ya, Mbak Ayu ya. Ketika Rasulullah Mi'raj itu sandalnya Bilal ini sudah berada di surga, suaranya itu kayak dipakai jalan itu loh Mbak Ayu. Ya Allah. Jadi padahal orangnya masih hidup di dunia kan itu ya. Jadi ya mungkin ya kayak kita sekarang ya, orang kita punya sandal yang beda-beda ya, sehingga suaranya menjadi beda-beda juga ya. Terompah lah ya, terompah itu ya. Kalau dipakai kalau itu delok suarane sandale kayak Ustadz Mbi kan itu ya. Masya Allah. Nek delok ngene iki suaranya iya cetok-cetok iki Mbak Ayu kan ya. Lah ini kira-kira gitulah kira-kira. Nah, sangat jelas Rasulullah mendengar sandalnya Bilal ini berada di depannya Rasulullah ketika berjalan di surga. Aku memasuki surga pada malam hari dan aku dengar suara sandalmu di hadapanku. Masya Allah. Kan itu ya. Ya Allah kan itu ya. Bayangkan Mbak ya, ini Bilal seorang apa namanya muadzin, budak hitam dulu nih, statusnya masih dulu, ya, kasta sosialnya kan gitu ya. Tapi oleh Rasulullah dimuliakan seperti itu di hadapan para sahabat yang lain ini. Sekali lagi di zaman itu secara global ya. Secara global kan di saat itu ada Romawi, ada Persia kan, orang-orang kulit hitam kan menjadi budak yang diperjualbelikan, lebih binatang diperlakukan. Tapi ini di hadapan Rasulullah, seorang Bilal yang berkulit hitam, rambutnya keriting, seorang budak itu dimuliakan seperti ini oleh Rasulullah. Coba ini, ya Allah, saya membayangkan dialognya ini. Bilal kira-kira nangis kalau diajak bicara kayak gini nih ya. Dia dimuliakan oleh Rasulullah itu. Sehingga sekali lagi nanti di kajian yang lain namanya Bilal bin Rabah, nama lengkapnya ini sebagai simbol Islam ini memang
lewat lah kalau bicara hak asasi manusia itu ya, apa human right itu kelewat lah, karena nabinya saja memberi contoh yang sangat luar biasa bagaimana menghormati, memperlakukan orang, respect terhadap seseorang. Dan ini tidak main-main, seorang Bilal yang kalau istilah kita sekarang mungkin ya sangat melawan arus ya, karena di di isu globalnya taruhlah gitu ya, memperlakukan orang seperti Bilal ini ya tidak layak sebagai manusia, mereka lebih layak sebagai binatang yang diperlakukan semaunya oleh orang yang berkulit beda kan itu. Tapi di sini Rasul memuliakan Bilal dengan masuk surga mendahului Rasul. Coba lu yuk, wah ini mulia sekali Bilal itu di hadapan Rasulullah, sampai-sampai disanjung seperti itu. Kemudian Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Masya Allah. Nah ini, jadi kawan-kawan sekalian, kalau ya kita mau kayak Bilal yang kita belum mati ya, tapi sandal kita sudah ada di surga itu ya. Kata Bilal resepnya, jangan pernah meninggalkan sholat 2 rakaat. Kan itu ya, Mbak Ayu ya. Jangan pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun setiap hari. Nah kalau yang berhalangan ya cukup berdoa atau membaca kalimat thayyibah, atau pokoknya waktu ketika dia biasanya sholat 2 rakaat itu digunakan untuk berzikir gitu ya. Agar terjaga itu sunnahnya tadi ya Ustaz. Mudawamatul waqtnya itu, keberlanjutan waktunya itu berlanjut itu ya, tidak putus itu ya. Ya terserah waktunya kapan saja. Kalau waktunya tadi hilang misalnya, atau karena ada kesibukan, ini tak ganti, istilahnya dikodok di waktu yang lain. Ya kalau biasanya 2 rakaat itu berapa menit sih Mbak Ayu? Paling 3 atau 4 menit ya, paling lama 5 menit lah ya, sudah kita 5 menit itu kita khususkan waktu untuk mengganti 2 rakaat yang biasanya kita kerjakan. Wah itu luar biasa. 2 rakaat itu dalam hal ini tuh Bilal seperti apa Ustaz? Sholat sunnah sebelum, sholat kalau sholat sunat itu kan mutlak Mbak, bisa sewaktu-waktu ya. Pokoknya tidak di waktu yang diharamkan ya. Pokoknya dia berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apa ya? Sholat sunat mutlak. Pokoknya sholat sunat gitu saja, karena Allah Ta'ala selesai sudah. Kemudian yang luar biasa lagi adalah setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu. Masya Allah. Kan itu ya. Dan kemudian aku membebani diriku, ini Bilal ini, dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya setelah berwudu, Bilal itu melakukan namanya sholat sunnah wudu. Jadi wudu ada sholat sunatnya. Setelah wudu itu kemudian Bilal melakukan sholat 2 rakaat sunnah wudu, memang sunnah wudu. Kalau yang pertama tadi itu sholat sunat mutlak, pokoknya sholat sunat sembarang, pokoknya sholat gitu saja 2 rakaat, pokoknya tidak di waktu yang diharamkan. Kalau yang kedua ini namanya sholat sunat wudu. Nah ini jawaban Bilal untuk kita semuanya, agar kita memiliki level itu ya, level kemuliaan kebaikan yang disanjung oleh Rasulullah, yang mana amalan-amalan Bilal ini disampaikan, dibenarkan oleh Rasulullah, atau disiarkan, disosialisasikan, atau diajarkan oleh Rasulullah kepada kita melalui skema dialog begini nih, agar sahabat-sahabat yang lain tahu bahwa ini loh kemuliaan Bilal. Dari mana kemuliaan ini dicapai oleh Bilal? Karena Bilal secara mandiri, secara sadar diri, secara maunya sendiri gitu ya, dia melakukan sholat sunat 2 rakaat, kemudian dia menjaga wudhunya, setiap dia batal wudhunya dia segera ambil air wudhu gitu ya. Kemudian setelah wudhu dia bersegera melakukan sholat sunat 2 rakaat. Khusus memang sholat sunat, niat sholat sunat wudhu. Nah 3 amalan ini yang identik dengan sandal Bilal itu tadi Mbak Ayu. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, pertama yang sangat penting adalah sekali lagi agama kita, ajaran Nabi kita itu memuliakan siapapun mereka.
tidak peduli tingkat pendidikannya, latar belakang ekonominya, suku, ras, warna kulit, itu bukan sesuatu yang mempengaruhi apapun terhadap amalan yang kita kerjakan. Pokoknya baik ya berarti baik, buruk ya buruk, siapapun dia. Maka tidak layak bagi kita untuk menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai bahan, kembali ke yang kemarin-kemarin itu, sebagai olo-oloan, menjadi alasan kita tidak menghargai, tidak menghormati seseorang. Yang kedua, kalau kita memang ingin meraih kemuliaan ya, yang level kemuliaannya itu sedemikian luar biasanya. Kalau seandainya nih Mbak Ayu ya, 3 amalan Bilal itu belum bisa kita kerjakan semuanya, ya pilih mana yang mampu, mana yang bisa. Mau sholat sunat mutlak tiap hari 2 rakaat, atau wudhunya yang aduh Ustadz, aku ini kalau sudah kadung pakai nanti make up-nya itu loh Ustadz, make up-nya itu ya. Iya Ustadz. Aduh Ustadz, foundationnya ini rotok jeru ya Ustadz. Iya nanti luntur Ustadz. Nah ya oke, silakan. Yang lain apa yang bisa kita kerjakan? Masya Allah. Jangan sampai tidak loh ya. Jangan sampai tidak, karena rugi sekali kan, ini resep dari Bilal bin Rabah yang sudah sedemikian mudah bisa kita kerjakan. Sudah saya sampaikan, dan ini semua kita juga sudah mendengar. Ya mari kita lakukan semaksimal mungkin. Ya oke lah kalau misalnya wudhu nggak bisa setiap saat Mbak Ayu ya, karena banyak berbagai alasannya. Sudah, kita buat jadwal saja. Nanti kalau istirahat pagi itu kan ada istirahat, biasanya ada jeda setengah 10 atau jam 10 ya, gitu waktu istirahat ya, kita gunakan sholat sunnah kan. Masya itu ya Allah. Kemudian kan itu pasti wudhu itu wudhu kan sudah terperbarui wudhunya kan, nanti ketemu nanti siang sholat duhur ya, dijaga itu sudah diperbarui lagi wudhunya. Nanti 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian sholat asar kan, wudhu lagi gitu. Sudah, nanti ketika ada mau pulang kerja ke belakang dulu, ambil air wudhu baru pulang kan, itu Mbak ya Allah. Dalam menempuh perjalanan dalam keadaan berwudu kan bagus itu. Masya Allah, betul kan bagus itu. Indah ya Ustadz, dan nikmat gitu ya Ustadz ya, mendengarkan ceritanya. Betul, saya yakin kalau siklus hidup kita bisa kita tata begitu. Kita para ayah ketika pulang ya ketemu sama istri, ketemu sama anak itu, waduh pasti auranya itu beda. Betul Ustadz. Ini para ibu ya pulang dengan juga auranya pasti juga berbeda kan. Kalau sore kan ya mohon maaf kan kami sudah pada luntur ya. Tapi cahaya wajahnya kan tidak boleh padam. Betul, dari Ustaz, mana cahaya wajah kita pancarkan, kita tampakkan dari wudhu yang kita ambil, yang kita lakukan. Nah, itu cahaya wajah, sehingga walaupun capek, walaupun letih ya, seharian ini kita punya banyak agenda yang membuat kita lelah, tapi tetap saja anak kita, keluarga kita saat bertemu tuh yang tampak dari wajah kita ya keceriaan, kebahagiaan gitu. Sehingga lelahnya itu menjadi sesuatu yang tersembunyi gitu ya, tersimpan. Begitu nanti ketemu kasur lah wassalam. Ya Allah Ustadz, saya terenyuh mendengarkan ceritanya Bilal ini ya. Semoga 1, 2, 3 atau 3-3-nya bisa kita contoh ya Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Kita semua belajar ya, kita semua belajar. Saya juga terus belajar ini betul, untuk menjaga ini bisa kita kerjakan. Konsisten itu ya Ustadz ya. Ya insya Allah. Hari ini kita mulai, hari besok kita teruskan, dan seterusnya kita jaga supaya sandal kita di surga duluan gitu ya Ustadz. Betul, ya Allah. Terima kasih Ustadz Mim. Sana pancingan nih Mbak. Lu sandalnya siapa iki? Sandalnya Ayu lu tiara. Alhamdulillah. Seneng rokok balik. Ya Allah. Amin Ustadz. Terima kasih Ustadz. Tapi gak usah ngerokok lah Ustadz. Masih di dunia gitu ya. Iya. Ya Allah. Terima kasih ya Ustadz. Sama-sama Semoga Mbak Ayu, bermanfaat. sama-sama kawan-kawan semuanya. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang. Masya Allah. Insya Allah ini makin kita lengkapi dengan prakteknya ya Ustadz Mim ya. Iya, insya Allah. Bismillah, kita semua bareng-bareng ya di tempat kita masing-masing, di kondisi kita masing-masing. Amin ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.